Halo teman-teman, semakin banyak nih ya orang yang ngebahas mengenai core stress dan core text dan core stroke ini ya. Sekarang core stress sudah berubah jadi core stroke ya, karena sudah pada kena stroke semua-semuanya ya. Jadi ada orang yang membuat video nih, langsung gue share ke teman-teman ya. Jadi gue dapat dari grup juga ya. Ada orang yang share terungkap Cortez gagal total karena database maut ini. Luar biasa ya Bapak Septian Kristanto. Ini orang orang baru di YouTube nih ya. Cuma ada 338 subscriber, masih muda sekali, masih kecil. Tetapi sudah ada 7.000 penonton guys ya. 7.000 penonton, 20 kali lipat dari subscriber dia ngebahas mengenai Cortez gagal total karena database maut ini. Luar biasa ya. Yang komentar 101 orang ya termasuk gue. Mateng gue bilang ya. Oke, lihat ya teman-teman ya, ada banyak sekali orang yang komentar. Mari kita menonton ininya ya, videonya ngomongin apa sih dia sebenarnya ya, apa masalahnya. Orang ini membongkar bagaimana Cortez gagal total gara-gara database maut ini. Cortex. 1 bulan yang lalu, pemerintah sempat melaunching satu buah layanan atau satu buah aplikasi yang disebut dengan nama Cortex. Oke, kita baca Tepatnya aja. pada tanggal 1 Januari di bawahnya di Direktorat Jenderal Pajak berfungsi sebagai layanan administrasi terpadu. Seperti dia orang IT kayaknya ya. Yang berpajak. Cortex ini masih bermasalah dan menimbulkan kekecewaan. Ya, sampai hari ini ya, masih busuk, masih sampah ini barang ya, dan dengan interface yang begitu jelek sekali, bahkan lebih bagus dari JP Online daripada Cortex ya, menurut gua ya, interface-nya ya, jelek sekali, dan sudah mulai dibongkar satu persatu ya, apa error-error dan kesalahannya, di balik ini tuh ada yang nggak beres gitu ya, termasuk Bapak ini yang mulai membongkarnya. Bagi UMKM level bawah, menengah, hingga pemilik korporasi-korporasi. Kenapa? Karena bermunculan berbagai macam masalah, entah itu mereka tidak bisa mengeluarkan faktur pajak, mereka tidak bisa melakukan mengajukan untuk atau salah bisa menjadi solusi utama. List kekecewaan pelanggan atau kekecewaan masyarakat menambah beberapa kekecewaan masyarakat. Layanan pemerintahan yang masalah adanya PDN, Pusat Data Nasional yang Nah ini nih si Bapak siapa nih? Bapak dokter siapa ini yang bikin ini ya, yang bikin di Twitter PDNS down, beneran kena ransomware katanya ya, luar biasa ya. mengalami gangguan dan semua aplikasi di Indonesia, terutama aplikasi pemerintahan, mengalami permasalahan. Masalahnya sama karena PDN-nya gagal atau ada masalah, apalagi pihak keimigrasian. Di tahun 2025 dihebohkan kembali dengan layanan pajak yang bermasalah, yang at least layanan Cortex memiliki kekurangan yang luar biasa. Aplikasi Cortex ini merupakan aplikasi yang bukan dibuild atau dibangun oleh anak bangsa. Jadi, pemerintah melakukan proses lelang di mana lelangnya dimenangkan oleh salah satu perusahaan asal Korea. Sehingga kontrak. Oke, kita udah tahu lah ya dari CNS, LG CNS dan Qualisoft dan Deloitte ya yang ngerjain dia punya Cortex itu. Oke. Ya, dalam hal ini ataukah ada perma yakni penggunaan teknologi di dalam terbelakangi kenapa setiap aplikasi pemerintahan itu selalu menggunakan vendor lock. Jadi vendor lock itu adalah penggunaan teknologi-teknologi yang mengatasnamakan salah satu vendor tertentu. Yang vendor lock ya, teknologi menggunakan vendor tertentu. Oke. Ini biasanya teknologi tersebut hanya bisa digunakan dan hanya bisa di-maintain oleh vendor tersebut. Jadi dia gunakan software yang memang dimiliki oleh vendor tertentu, dikunci dan tidak bisa sembarangan diakses atau dimodifikasi. Harus pakai izin dari vendor tersebut gitu. Sehingga mungkin masih bayar lagi dan sebagainya. Dan itu mengakibatkan biasanya dalam proses penggunaan ini ada biaya yang perlu dikeluarkan bertahap atau bahkan mengeluarkan tambahan biaya yang digunakan untuk hasil analisa saya dalam penggunaan Cortex atau aplikasi Cortex terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan utama adalah bermasalah dari seputar database. Oke, database yang kita sudah ketahui kemarin ya, ternyata dia pakai database abal-abal atau bukan abal-abal ya, kita nggak ngerti, nggak tahu databasenya, tidak terkenal, bukan Oracle, bukan PostgreSQL dan sebagainya itu ya. Hasil pencarian yang sudah sempat kami lakukan, saya lakukan dan sempat di riset beberapa kali, ternyata
aplikasi Cortex ini menggunakan database yang database-nya ini sangat jarang digunakan di Indonesia. Kita tahu banyak layanan database nih di Indonesia, bahkan di beberapa perusahaan, di perusahaan startup atau multinasional, mereka menggunakan layanan database yang semua orang gunakan, namun agak berbeda dengan si Cortex ini. Cortex ini menggunakan layanan database Tibero dari Timex, di mana Ya, Tibero ya, yang sudah kita bongkar juga. Ternyata database ini tidak terlalu familiar dan tidak dikenal di Indonesia, tetapi dipakai oleh oknum-oknum ini nggak jelas juga apakah karena murah atau bisa korupsi atau bagaimana, kita tidak tahu juga. database ini dikembangkan dan dimaintain oleh perusahaan asal Korea. Dan tentu saja database ini hanya terkenal atau banyak digunakan di negara Korea dan tidak banyak digunakan. Ya, karena yang pemenang vendornya orang Korea, mereka menggunakan database yang dikembangkan oleh perusahaan Korea, gitu ya. Bukan yang multinasional yang umum seperti Oracle atau PostgreSQL dan sebagainya Bahkan gitu. di negara yang lain. Mayoritas orang-orang hanya menggunakan MySQL, Postgre, atau Oracle dalam pengembangan Nah, ini yang umum ya. database skala besar atau dalam pengembangan database untuk pengembangan layanan korporasi. Tapi yang aneh adalah kenapa dia menggunakan Timex dan Tibero. Nah, ini adalah e-katalog dari lisensi Tibero ya. 7 database Enterprise Edition. 930 juta, hampir 1 miliar ya. 1 miliar doang yang nggak ada artinya dengan 1 triliun. Tentunya ini akan bermasalah ke depannya. Apa yang muncul akibat penggunaan database ini? Database Tibero karena dikembangkan oleh salah satu perusahaan, ini mengakibatkan hanya perusahaan tersebut yang bisa melakukan maintenance dan update. Dan ini akan sulit dilakukan update atau maintenance bila terdapat bug atau error di dalam database-nya. Dan tentu dokumentasinya sangat minim. Dan ini sangat sulit bagi developer dalam melakukan proses maintenance. Selain itu, dari segi API management, jadi API management. Ya, yang pertama adalah karena dikunci sehingga kalau lu bermasalah dengan si vendor, sehingga dia akan kunci database-nya dan akan sulit sekali melakukan modifikasi. Berbeda dengan Oracle ya, perusahaan besar yang sudah profesional, berbeda cara kerjanya ya. Dan ini API management nih, API. Dari aplikasi Cortex ini juga menggunakan vendor lock-in. Jadi vendor lock itu biasanya digunakan dan terutama di negara Indonesia itu paling sering dipakai di aplikasi-aplikasi BUMN dan pemerintahan. Entah itu untuk layanan bahasa, entah itu untuk server. Apakah vendor lock itu jelek? Enggak. Sebenarnya vendor lock itu bagus-bagus saja. Tapi ada keterbatasan yang mengakibatkan hanya vendor itu yang bisa melakukan proses maintain dan melakukan proses fixing. Dan ini kekuatan. Oh, jadi maksudnya kalau lu mau mengedit database-nya, lu harus hubungi vendornya. Hanya orang internal dia yang bisa kerjain. Berbeda dengan Oracle. Kalau Oracle kan sudah punya banyak tim-tim orang luar yang bisa mengerjakan. Gitu kali maksudnya ya. Mudah-mudahan gue tidak salah paham ya. Kekurangannya. Di API management, Megaware bukanlah perusahaan yang menyediakan layanan API management, tetapi berikut ada beberapa perusahaan yang menyediakan layanan API management. Ada Google, Amazon, IBM, Microsoft, Akamai, apa ini ya? Semuanya ada TIBCO, ada Oracle. untuk aplikasi Cortex ini menggunakan API management dari Megamax yang at least setelah kita cari dan kita analisa ternyata ini juga vendor lock. Jadi hanya Waduh, vendor lock juga. Jadi Megaware ini adalah perusahaan yang bukan menyediakan layanan API management, tapi dia melakukan API management. Mampus. teknologi atau hanya digunakan oleh perusahaan tersebut. Dan ini juga akan menjadi masalah dalam proses pengembangan dan maintenance. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih mereka atau tim itu tidak melibatkan konsultan-konsultan atau ahli teknologi dari negara kita? Tentu banyak sekali ahli-ahli teknologi. Ya, ada banyak sekali ya ahli di Indonesia yang bisa dipakai, tetapi tidak dipakai. Kenapa? Ya sulit. Gimana mau korupsinya? Ya, kalau di Konoha mah gampang. Kalau Indonesia mah sulit ya. Nggak ada korupsi di Indonesia soalnya. Yang kompeten dan mampu dalam proses perancangan, terutama dalam perancangan infrastruktur. Pasti dalam proses perancangan infrastruktur ini harus ada diskusi. Nah, ini
catatan bagi kita sebagai software engineer bahwa penggunaan teknologi yang tepat, penggunaan teknologi atau tools yang tepat itu sangat berpengaruh kepada performa dari aplikasi. Nah, seperti yang terjadi di Cortex, ini sudah terlihat jelas bahwa database tidak mampu menghandle traffic yang besar dari pengguna yang besar juga di negara kita. Nah, keterbatasan sumber daya dan komunitas tanda. Jadi database-nya itu tidak mampu menghandle jumlah manusia yang besar di Indonesia. Masuk akal ya, karena kalau Korea kan cuma berapa sih manusia di Korea gitu ya, dibandingkan Indonesia. Gila. Akibat dari vendor lock ini berakibat kepada penggunaan, maintenance, hingga proses bug fixing. Selain itu, vendor lock ini atau penguncian teknologi ini sangat ketergantungan terhadap pemilik dari teknologi tersebut. Bila pemilik teknologi tadi dia melakukan update, kita bisa update. Tapi bagaimana bila perusahaan tersebut atau vendor tersebut tidak melakukan update, atau bahkan mereka melakukan proses arsip atau di drop si teknologi tersebut? Ya, akibatnya apa? Kita harus melakukan compile ulang, kita harus melakukan edit ulang teknologi kita di belakang, dan ini sangat bermasalah gitu ya. Jadi kita sebagai software engineer sangat penting atau sangat perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi yang dikenal banyak orang, atau lebih tepatnya open source. Ada banyak keuntungan, salah satunya adalah komunitas yang besar. Jadi ketika teknologi tadi ada masalah atau dia perlu melakukan proses maintenance, komunitas sudah established dan kita bisa diskusi di sana. Walaupun memang banyak kekurangan terkaitan dengan security dan lain sebagainya, tapi ini masih bisa kita take over bila ada masalah tertentu. Selain itu, kemudian maintenance. Dengan besarnya komunitas terkait teknologi tersebut, nah ini akan mempermudah untuk mencari SDM. Bila nantinya kontrak yang dilakukan proses development tadi itu terputus, jadi kita lebih enak nih mencari SDM karena sudah banyak yang akses. Contoh, kita pakai bahasa-bahasa tertentu yang memang familiar digunakan, Golang, atau mungkin menggunakan teknologi Python untuk bahasa atau yang lain, atau mungkin lebih tepatnya di front end. Di teknologi ini dia kebetulan Ya, jadi bisa menggunakan istilah-istilah atau teknologi yang umum seperti Python. Python itu bahasa ini ya, bahasa coding yang sudah umum digunakan, sehingga kita bisa menggunakan engineer lokal untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap coding back-end-nya. Tetapi karena ini dikunci oleh pihak Korea dan teknologinya hanya mereka yang punya, kemudian mereka menggunakan bahasa coding mereka sendiri, mampuslah kita. Ketika kita mau mengedit, apapun yang kita mau edit, mesti bayar dulu, mesti minta koneksi ke mereka dulu, dan timnya belum tentu ready. Nah, sedangkan tim IT Indonesia tidak sanggup karena kita nggak ngerti bahasa mereka. Mampus, mampus. menggunakan Angular. Apakah tidak ada yang bisa? Bisa, tapi jarang di Indonesia. Tapi karena jarang dan kemungkinan nanti ketika mencari SDM dia juga akan kesulitan. Selain itu, dari segi flexibility dan segi inovasi, sistem tadi itu dikembangkan tidak hanya stagnan, pasti nanti dia akan membutuhkan scaling, baik itu vertical scaling ataupun horizontal scaling. Seorang developer atau sistem arsitek yang baik adalah dia bisa mempertimbangkan sejauh mana penggunaan dari aplikasi tadi. Apakah dia butuh pengembangan dalam proses penggunaannya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Selain itu, bukan hanya Cortex, banyak aplikasi-aplikasi pemerintah yang lain, entah itu di BUMN atau aplikasi yang lain di dinas, bahkan di tingkat desa pun mereka tidak mempertimbangkan berbagai hal. Yang penting aplikasi jadi, selesai pakai, dan ternyata penggunanya bermasalah. Dan ini kita perlu pertimbangkan secara matang, terutama bagi kita atau bagi teman-teman yang berprofesi sebagai konsultan teknologi atau software developer yang di-hire oleh perusahaan atau pemerintahan. Jadi, meskipun ada alasan keamanan, kontrol, atau penggunaan, atau mungkin ada alasan terkait dengan pembiayaan, teknologi-teknologi closed source atau closed atau vendor lock seperti Tibero, API dari Megamax atau yang lain, ini sangat tidak disarankan. Kenapa? Ini akan memperburuk atau akan mempersulit developer dalam proses maintenance. Jadi, gimana menurut pendapat kalian?
apakah memang bermasalah atau memang ini adalah salah satu cara untuk menghadapi atau mengembangkan teknologi yang terbaru. Oke. Gila ya, sekacau itu teman-teman ya. Silakan berkomentar. Ini gue sudah komentari juga ya. Ini ada orang komentar, kita baca komentar mereka ya. Pemilihan bahasa coding dan database akan bermasalah jika eksklusif dan tertutup. Nah, setuju ya. Masalah SDM sedikit yang menguasai, sedikit-sedikit ke vendor. Vendor jadi penguasa dan akan banyak biaya keluar dengan perjanjian yang kita tidak bisa menolak karena hanya mereka yang menguasai. Mampus lu, mampus. Bergantung sama Korea. Software database seluruh wajib pajak Indonesia bergantung sama orang Korea. Kenapa? Karena di lock, dikunci sistemnya, teknologinya oleh mereka. Mampus kita semua ini ya. Banyak yang merasa lebih paham daripada teman-teman teknikal. Sudah banyak ahli padahal ya. Betul. Saya ada sedikit kritik. Audionya ada sedikit background. Oke, oke. Sebagai mantan konsultan, salah satu yang bermasalah adalah ekspektasi user yang sangat tinggi tidak diimbangi biaya investasi. Serta manajemen proyek amburadul karena semua mau diakomodir. Setuju ya. Sebenarnya negara kita tidak kekurangan vendor dan programmer yang handal. Apalagi cuma ngerjain aplikasi pajak. Mungkin yang ini fee-nya lebih besar. Sebagai mantan programmer Oracle, saya hanya bisa mengelus paha saja. Mampus loh. Aplikasi sampah yang harganya 1,3 triliun. Duit ini bisa untuk beasiswa tapi dibuang tuh untuk aplikasi sampah ya. Jam kerja error, jam malam kadang bisa. Begadang terus tiap malam dan bersiap untuk sakit. Aplikasi mahal tapi sampah yang jadi korban para dermawan pembayar pajak kita semua ya. Capek sama Cortex katanya. Kirain sudah lancar sampai hari ini ya. 22 Februari. 22 Februari. Ternyata makin parah ya. Sudah begitu kok PPN jadi kacau semua isinya ya. Desember lebih bayar, Januari juga harusnya lebih bayar. Tapi kok bukannya lebih bayar malah bertambah kurang bayarnya. Mampus kita semua ya. Nah, teman-teman tinggal nonton aja ya. Nonton aja ya, gila ya. Kelihatan kalau kementerian itu SDM-nya gitu ya. Mas, kadang vendor-vendor itu udah di markup, hehehe katanya. Copyright proprietary technology. Udah pakai PHP aja, bagi-bagi ke seluruh vendor lokal se-Indonesia. Berdarah-darah sih, tapi berdaulat. Duit juga nggak kemana-mana. Setuju ya? Kalau lu gunakan PHP, Python, dan sebagainya, itu adalah coding yang sudah kita pahami. Semua orang paham. eh, kita bisa merombak-ambrik, bisa mengedit, dan memanipulasi sesuai yang kita mau di back-end-nya. Tetapi kalau pakai teknologi yang close, mampus lu ya. Begitu ada masalah, lu harus menghubungi dari vendor. Kalau vendor bilang, gue nggak mau kerjain, mampus lu. Kalau vendor bilang, gue mau kerjain, oke, tapi harga sekian, mampus lu, mati kita semua ya. Mati kita semua. Gue rasa memang sejak awal terjadi kesalahan besar, yaitu DJP sendiri tidak percaya sama orang dalam negeri. Matilah kita semua. Akhirnya dipercayakan kepada pihak luar yang tidak bisa mengerjakan dengan baik. Menggunakan database yang milik mereka sendiri atau milik kolega mereka, yang mana source-nya dikunci, yang mana teknologi dikunci. Mampus kita semua. Mati bos, mati, mati. Udahlah, udahlah. Gue gak usah komentar lagi deh. Oke teman-teman ya, sampai jumpa semua teman-teman. Tuh.